Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ila akhiril ayah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Para pendengar Pro1 RRI Lux Mawai, para pemirsa RRI Lux Mawai official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan berbahagia ini kita melihat sebuah materi sederhana. Sikap mental untuk produktivitas itu sangat penting. Karena sikap ini akan memberikan dampak yang terbaik bagi seseorang di dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Sikap mental positif yang diperlukan untuk sebuah produktivitas ini diantaranya adalah yang pertama, kerja keras. Kerja keras itu adalah mau melakukan pekerjaan walaupun meneteskan keringat secara berlebihan. Kerja keras ini adalah lambang kesuksesan, di mana orang-orang sukses yang mereka mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, salah satu bentuk kerja mereka adalah kerja keras, siapapun mereka. Karena dalam kerja keras itu ada semangat, di mana seseorang ingin melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan target yang dia ingin capai. Maka terkadang kerja keras itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan. Katakanlah kalau seseorang bekerja 1 jam, tapi karena dia ingin kerja keras bisa saja lebih. Tapi kerja keras yang dimaksudkan di sini jangan sampai timbul mudarat atau hal-hal yang berbahaya bagi fisiknya, bagi lingkungannya, bagi keluarganya dan seterusnya. Tapi di sini dimaksudkan kerja kerasnya adalah terkadang dalam menyelesaikan sebuah tugas mungkin kita memerlukan waktu yang lebih atau bahkan tenaga yang lebih, atau ketika kita berpikir dibutuhkan cara berpikir kita yang lebih dari biasanya. Dan ketahuilah, orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang senantiasa punya semangat kerja keras. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap mental untuk produktivitas ini adalah ulet. Ulet ini adalah mau bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Kalau tadi waktu lebih. Tapi ulet ini adalah siap bertahan dengan waktu yang lama. Contoh sederhana. Bagi seorang penghafal Al-Quran misalnya, ketika dia harus menyelesaikan ziyadah dan murajaah, dia punya komitmen bahwa untuk ziyadahnya itu 1 hari 1 halaman. Ada hafalan baru yang dia hafal. Dan murajaah minimal 1 juz atau 2 juz atau 3 juz. Atau bahkan dia punya target 5 juz yang harus dia selesaikan dalam 1 hari. Jadi orang ulet ini, dia siap bekerja dengan waktu yang lama. Dia siap duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, kemudian siap duduk berlama-lama dengan tugasnya. Nah, ini adalah orang yang ulet, gigih dia. Nah, tidak seperti orang malas. Ya, orang malas itu kalau baca Quran itu, kalau buka Quran saja sudah ngantuk. Ini malas nih. Atau di era generasi sekarang disebut dengan generasi rebahan. Sukanya malas saja, rebahan aja, tidur aja. Akhirnya bangun tidur nggak dapat apa-apa. Nah, ini tidak seperti itu. Jadi ulet bekerja dengan gigih dalam waktu yang lama. Tentunya dengan hal-hal yang dibolehkan. Ya, dia sempat makan, sempat minum, istirahat dan seterusnya. Yang ketiga, disiplin. Nah, ini penting. Ya, selalu bekerja dengan konsisten. Bukankah sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu adalah bentuk ajaran Islam yang sangat luar biasa, bagaimana kita dituntut disiplin. Zuhur harus dikerjakan pada waktu zuhur. Demikian pula asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau terbiasa menjaga sholat tepat waktu dan menunggu waktu sholat, nah ini cukup mengajarkan kepada kita dengan sifat disiplin. Orang disiplin ini orang sukses. Ya, karena dia hadir tepat waktu dan bahkan sebelum waktu pekerjaan dia lakukan, dia lebih duluan hadir. Maka
disiplin ini sangat indah. Jadi perlu pembiasaan dan kebiasaan. Orang yang terbiasa molor, ya akan bawaannya ya molor terus. Tapi orang yang terbiasa disiplin, maka dia hadir tepat waktu, bekerja dengan waktu yang telah ditentukan. Apalagi kalau misalnya ada undangan, dia berusaha untuk hadir lebih cepat dan tepat waktu. Dan sekali lagi, disiplin ini dimiliki oleh siapapun, itu akan menjaga harga dirinya. Nah, ini yang luar biasa yang harus kita pahami. Kemudian yang keempat, produktif. Kesediaan untuk terus membuat sesuatu yang diperlukan. Nah, inilah yang hari ini dengan kondisi kehidupan kita, dengan hadirnya orang-orang yang punya sikap produktif ini, dia akan selalu hadir atau menghadirkan sesuatu yang terbaru. Kenapa? Karena dia orangnya banyak pekerjaan yang diselesaikan dengan program-program kebaikan yang baik. Nah, orang produktif ini biasanya dia akan senantiasa melahirkan ide-ide terbaru. Ya, berarti nanti ada partnernya kreatif, ya, inovatif. Nah, jadi kreatif berarti suka bekerja, inovatif suka menemukan sesuatu yang baru dan terbaru yaitu bermanfaat. Kemudian produktif itu bersedia mau bekerja terus-menerus membuat sesuatu yang diperlukan. Kalau ini hadir pada seorang pemimpin, maka rakyat akan sejahtera. Kalau sifat dan sikap produktif ini hadir dalam lini yang lain, apakah dia ahli bisnis, maka akan terus menghasilkan bisnis-bisnis yang terbaik. Kalau dia seorang ustadz atau ustazah atau kiai atau tengku atau pimpinan sebuah lembaga pesantren, atau bahkan dia seorang guru, pengajar, dimanapun dia melangsungkan kegiatan mengajarnya, maka dia akan banyak menemukan modul-modul, bentuk-bentuk terbaru yang itu akan dia berikan kepada siswa yang diajarkan atau kepada mahasiswa yang diajarkan. Nah, bagaimana dengan sifat ini dimiliki oleh seorang pemimpin? Maka masyarakat akan banyak menikmati produk dari seorang pemimpin yang produktif, berbeda dengan pemimpin yang malas atau pemimpin yang komentator, kerjanya komen aja, ya. Akhirnya masyarakat hidupnya lapar, menderita, tidak dapat apa-apa. Nah, subhanallah, maka sikap dan sifat produktif ini sangat penting dimanapun dan kapanpun dia berada, karena akan memberikan manfaat yang banyak kepada dirinya dan alam sekitarnya. Kemudian yang kelima adalah sifat tanggung jawab. Artinya bersedia bekerja dan siap menerima pengaduan atas hasil pekerjaan. Nah, kita sudah bekerja, sudah berbuat, ternyata hasilnya belum maksimal dan belum optimal. Maka ditegur bagaimana supaya ini diperbaiki, siap kita perbaiki. Atau bahkan terkadang berlebihan, siap dikurangi. Atau terkadang tidak cocok. Katakanlah seseorang yang bekerja yang tugasnya penjahit misalnya, ini Masya Allah ya, mulianya tugas penjahit ini. Dia setelah mengukur ukuran-ukuran tertentu dengan orang yang datang ingin menjahit baju, tapi ternyata Masya Allah ya, subhanallah, terkadang seharusnya yang sudah diukur itu 15 misalnya, tapi ternyata saat dia bekerja tidak sesuai yang diharapkan oleh pelanggannya, maka dibawa kembali barangnya tersebut. Dan subhanallah, mereka dengan senyuman mengatakan siap kami perbaiki. Nah, ini contoh tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau itu tugas dan perbuatan yang lain? Sama saja, ya. Makanya orang-orang yang diberikan amanah kemudian punya sifat tanggung jawab itu senang biasanya. Kalau dia seorang atasan punya bawahan yang tanggung jawab, Masya Allah, senang atasannya. Tapi kalau misalnya para karyawan juga punya atasannya yang bertanggung jawab, ini juga luar biasa. Gajinya tepat waktu. Ditengoknya pula bahwa karyawannya ini orangnya aktif, produktif, dan punya semangat yang luar biasa. Tidak sedikit di antara mereka diberikan gaji tambahan, entah apa namanya, ya, atau sebagai door prize atau sesuatu yang menyenangkan. Nah, kenapa? Karena pimpinan ini senantiasa memantau sebagai bentuk tanggung jawab apa yang dikerjakan oleh karyawannya. Yang keenam adalah motivasi berprestasi. Artinya ingin selalu bekerja dengan keinginan mencapai prestasi terbaik. Semua kita punya potensi kebaikan, siapapun. Ketahuilah itu.
Nah, caranya bagaimana? Digali potensi kebaikan tersebut, kemudian berusaha untuk berprestasi. Seorang pemuda dan pemudi, dia akan berusaha menjadi pemuda dan pemudi terbaik di kampungnya. Seorang siswa atau mahasiswa, dia punya prestasi yang banyak di dalam dirinya, dia berusaha agar dia menjadi orang yang berprestasi. Ketahuilah, ketika seseorang itu punya semangat dan ingin bergerak dan ingin berprestasi, maka inilah sebuah sifat yang luar biasa. Lihatlah, orang-orang hebat itu terkadang bukan orang pintar, biasa saja. Ya, orang-orang hidupnya sederhana, mungkin kondisinya ya miskin, lingkungannya biasa saja, tapi karena dia punya sifat motivasi berprestasi, maka menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Seseorang yang punya sifat dan ingin berprestasi dimanapun dia berada. Kalau siswa akan jadi siswa yang hebat. Kalau seorang guru akan menjadi guru yang hebat. Kalau dia ahli bisnis, maka dia akan berusaha bagaimana bisnisnya itu akan senantiasa terjaga halalnya, terjaga baiknya, terjaga kebersihannya. Dan ini akan menjadi kebanggaan siapapun yang akan datang ke tokonya, ke kedainya. Apalagi di Lok Sumawe hadirnya berbagai macam bentuk kuliner ya. Dan ini sangat luar biasa. Saya pikir bukan hanya Lok Sumawe. Ya, seluruh kota hari ini hadirnya kuliner-kuliner yang insya Allah itu semoga bermanfaat. Tapi mudah-mudahan itu terjaga halalnya. Itu juga harus diingat. Terjaga bersihnya, terjaga baiknya. Nah, subhanallah, apalagi itu ketika dengan pelayanan yang indah, ramah, nyaman, damai. Saya pikir siapapun yang datang pasti akan kepingin kembali lagi ke tempat tersebut. Masya Allah. Kemudian apalagi sifat dan sikap mental untuk produktivitas ini, berusaha untuk memiliki sifat efektif dan efisien. Apa artinya? Selalu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya. Ini Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Kalau kita berwudu, gunakan air seperlunya. Kalau kita memasak, bagaimana memasak sebaik-baiknya. Kemudian kalau kita memanfaatkan listrik misalnya, padamkan yang tidak perlu, hidupkan yang perlu. Nah, ini contoh sederhana. Bagaimana efektif dan efisien ini adalah sikap mental untuk produktivitas. Sehingga orang yang punya sifat ini, meskipun dia hidupnya sederhana, dengan kondisi sarana dan prasarana kehidupannya biasa saja, karena dia ingin efektif dan efisien dalam bekerja, maka semuanya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai berlebihan ya. Sehingga terkadang dengan sifat ini, efektif dan efisien, semua kebutuhan dikurangin. Nah, ini sangat berbahaya. Efektif dan efisien yang layak. Yang layak sehingga tidak mengganggu kestabilan atau stabilitas dalam sebuah kehidupan. Contoh sederhana misalnya, dalam sebuah lembaga biasanya menghabiskan dana katakanlah 5 juta atau 10 juta, dan itu untuk kecukupan dalam sebuah usaha. Tiba-tiba ada upaya untuk efektif dan efisien. Akhirnya diberikan dana yang tidak memenuhi standarnya. Nah, ini biasanya akan sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, makna daripada efektif dan efisien ini adalah selalu memanfaatkan sumber daya dengan sebaik-baiknya, apapun yang dia miliki. Banyak sumber daya yang ada di alam sekitar kita. Ya, ada di antara mereka yang bisa menciptakan minuman-minuman segar hanya dari dedaunan yang sederhana. Ada daun kelor misalnya, atau daun-daun yang lain, atau buah-buahan sederhana yang itu bisa dimanfaatkan sehingga menjadi minuman dan makanan yang lezat. Nah, ini contoh. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya, misalnya kita bisa memanfaatkan apa yang kita miliki dengan sumber daya alam yang ada, sumber daya yang kita miliki itu dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Kemudian dinamis, bekerja dengan variasi, tidak monoton dan mandek. Nah, ini penting. Ya, biasanya orang bosan atau tidak bersemangat. Kenapa? Karena tidak ada dinamis. Silakan kita cari variasi-variasi dalam bekerja dengan catatan itu menghasilkan kebaikan. Jangan sampai ketika kita bekerja dengan variasi tapi justru mendatangkan kemudaratan. Nah, ini harus difahami. Jadi maksud dinamis di sini adalah kita senantiasa berusaha melakukan pekerjaan tersebut dengan hasil yang baik, tapi kita mencari cara apa saja yang bisa kita lakukan sehingga itu pekerjaannya itu tidak monoton dan tidak membosankan. Kemudian konsisten, memiliki ketahanan emosi untuk terus bekerja
dan kualitas standar relatif stabil. Nah, ini terkadang dengan kondisi yang kita hadapi, seseorang yang biasanya bekerja keras, ulet, kreatif, inovatif, tapi terkadang dia mengalah di tengah jalan. Nah, ini hati-hati bahwa seorang yang senantiasa memiliki semangat produktivitas, dia konsisten, tahan. Kadang-kadang dia rugi, kadang-kadang dia laba. Nah, kadang-kadang dia untung, kadang-kadang dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang konsisten tetap berusaha menjaga kondisi dirinya tetap menghasilkan yang terbaik. Dan selanjutnya adalah integritas, bekerja dengan memiliki sikap yang sama antara ucapan dan tindakan. Seorang penjual misalnya, ya, menjual barang sesuatu, ketika dia mengatakan bang ini bagus, tapi ternyata ketika dipakai orang yang membelinya itu tidak bagus. Nah, ini tidak ada integritas bahwa barang yang dijual tersebut dengan kualitas A, ternyata apa yang dibeli oleh orang yang membeli itu ternyata kualitasnya C. Nah, begitu juga dengan hal yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah obsesi, ingin pekerjaannya lebih baik dari hasil sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Mudah-mudahan nasihat singkat, ya, sifat dan sikap mental agar kita menjadi pribadi yang produktivitas, menjadi orang yang senantiasa kreatif, inovatif, ulet, rajin, tanggung jawab, bekerja keras, konsisten, konsekuen, integritas, dan memiliki semangat obsesi dalam kita bekerja, menyelesaikan pekerjaan kita. Ketahuilah, dengan semangat ini, maka insya Allah umur yang bersama kita, kesehatan yang bersama kita, peluang hidup yang bersama kita itu akan memberikan kebaikan di dunia dan insya Allah di akhirat nantinya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.